Welcome back to my channel bersama Tidak di Larostri. Kali ini saya akan membahas solusi atau cara agar mata gergaji itu agar nggak cepat haus. Itu ada salah satu subscriber ingin tanya gimana sih agar mata gergaji nggak cepat haus atau nggak cepat ganti. Oke. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di channelnya Tidak di Larostri. Tidak di Larostri, ya. Kali ini saya akan membahas cara agar mata gergaji, ya. Mata gergaji agar tidak cepat haus, yaitu ada solusi. Yang pertama yaitu air atau obat air untuk pemotongan ini diusahakan besar, ya, diusahakan besar, ya, dibesarin ya. Nah, dibesarin kayak begini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar karena gergaji pada waktu pemotongan itu akan mengakibatkan panas, ya kan? Akan menggesek panas, otomatis akan menimbulkan percikan api, sehingga akan mengakibatkan mata gergaji atau gergaji cepat haus atau nggak tajam. Makanya akan banyak terjadi yang airnya ini dikecilin, makanya itu akan cepat-cepat merusak mata gergaji ini. Solusinya adalah yaitu airnya ini diperbesar. Nah, karena itu akan mendinginkan pada waktu pemotongan atau penggergajian. Nah, itu tadi. Ini yang kedua, karena ini bukan sembarang air atau bukan sembarang air kita isi, karena di sini ada yang namanya obat. Itu sejenis kayak oli, itu dicampur dengan air, itu akan membuat seperti kayak begini, kayak air susu. Ini fungsinya untuk apa ya? Agar mata gergaji tetap nggak panas, juga masih tajam. Karena agak begitu lengket, ya, betul lengket seperti kayak oli, tapi nggak begitu kayak oli. Oke, ini yang step yang pertama, ya. Karena di sini di satu sisi ini kita pakai yang namanya ini pakai Daito CNC GT1010 CNC. Ini buatan Jepang, yaitu di sini ada dua sisi. Yang satu di sini, yang satu di sini. Ya, ini semuanya ini harus air ini harus keluar, karena nggak keluar kita lagi bahaya. Makanya itu tadi solusinya yaitu air ini dibesarin, ya, air dibesarin agar supaya nggak terjadi pengapian atau terjadi panas. Kalau panas akan terjadi nanti. Kalau udah ini nanti haus, terus kemudian ini mata gergajinya ini hilang, otomatis nanti akan merusak, ini hasilnya akan jelek. Nah, saya kasih tahu, ini kan udah lama, ini banyak nggak jadi, ini nggak lama akan terjadi kayak begini. Kita kasih tahu buat sobat Tidak di Larostri. Nah, kayak begini hasilnya. Ini kurang air, ya, otomatis kayak begini hasilnya. Makanya banyak teman-teman nggak tahu, ini kurang air, otomatis kayak gesek, akan mengakibatkan hasil kayak begini. Nah, ini hasilnya kayak begini. Ini puhaukan atau dibilang tidak baik, karena nanti pada waktu pada waktu nanti akan digunakan itu nggak akan siku, ya, nggak akan press. Nah, makanya ini contoh kecil aja. Oke, nanti terus kemudian kita di step yang kedua, ya. Yang kedua nanti saya akan berikan cara untuk menyeting ini. Oke. Kali ini Sobat Larostri saya akan membahas tentang gimana sih cara menyeting untuk agar mata gergaji selain tadi untuk membesarkan
air itu tadi. Yang step kedua adalah kita harus menyeting di sini. Nah, kita harus menyeting di sini. Di sini ini adalah fungsinya untuk memperpelan. Ya, pada waktu kita penggantian gergaji yang baru, ini kita harus setting. Ini ya, kita setting. Yaitu dengan cara di sini. Nah, di sini kita harus setting. Ya, kita harus setting. Nah, kita harus setting di sini, terus kemudian kita rubah di sini. Nah, habis kita tekan in. Nah, terjadi kayak begini. Ya, ini buatan Daito. Ini adalah untuk memperpelan laju daripada mata gergaji masih baru. Ya, ini kalau masih baru untuk pemasangan atau mengganti atau pergantian gergaji masih baru ini harus begini. Karena untuk apa? Fungsinya adalah ini untuk mencari jalan pelan-pelan ya, agar hasilnya optimal bagus. Ini yang step kedua ya. Yang step kedua nanti hasilnya akan bagus, rapi, cantik, nggak akan ada yang tadi ya, seperti kayak ada apa ya, titik-titik gitu ya. Makanya itu tadi, ini yang step yang kedua. Oke, sekali lagi saya ulangi ya. Yang pertama ini harus kita perhatikan. Nah, ini yang pertama, kita tombol ini ya, satu masih di sini, terus kemudian kita pindah di sini, kita ambil in. Nah, oke, habis itu kita in. Nah, ini oke. Ini untuk step kedua. Oke. Di sini masih banyak lagi tombol-tombol, ikuti lagi yang step yang ketiga. Oke. Tempat tidak di roste. Yang ketiga, step ketiga adalah untuk laju atau kecepatan. Kecepatan pada waktu pemotongan harus kita tahu ya. Nah, kayak begini, kita harus tahu kecepatan. Nah, di sini ini ada tiga alternatif. Yang pertama ini. Yang pertama yaitu kita bisa setting. Nah, ini fungsi. Nah, ini atas bawah. Nah, ini atas bawah. Oke. Ini kalau besi masih ukuran segini, itu kita relatif yang ukuran ini sekitaran 15 mili. Ya, kalau di Taiwan ini beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu pakai sentimeter. Kalau di sini cara penggunaan pakai milimeter. Berarti ini ya. Nah, yaitu kita harus setting ini. Kalau yang ukuran segini, kita mainnya yaitu 70 ini udah relatif ya. Relatif. Tadi ada request mempertanyakan itu pakai yang pemotongan pipa. Kalau pipa itu usahakan tergantung tebalnya pipa itu berapa. Nah, kalau pipa dengan ukuran mungkin di tebalnya ini mungkin di atas ini 15 mm atau 20-25, itu kita setting yang ini, kita pakai yang 50. Nah, kita pakai 50. Nah, di sini muncul 50. Habis gitu kita tekan in. Nah, akan muncul begini. 50. Oke. 50. Nah, ini kan untuk khusus pemotongan H, ya kan? Seperti kayak begini. Itu tadi ada settingannya seperti kayak paralon atau yang itu yang bundar itu tadi yang. Ini ada settingnya, ini khusus ini yang kita motong kanal H. Kalau di Indonesia kanal H. Oke. Kanal H. Dan sini kita harus juga setting. Harus kita setting sebetulnya. Ini berapa? Ini lebarnya 900, itu sekitaran kalau kita di Indonesia itu 1 meter kurang 10. Nah, ini lebar, ini tinggi ya. Ini tinggi dan ini tebalnya tengah. Nah, ini tebalnya ini. Ini tebalnya berapa? Terus kemudian
yang 28 ini yang ini. Nah, ini tebelnya ini. Sekali lagi kita dari awal, ini lebar dari sini, lebarnya berapa? Terus kemudian ini tinggi dari sini, antara di sini, sini sama sini tingginya berapa? Kita setting. Nah, kemudian ada yang 16, ini tadi yang ini, tebelnya ini tengah-tengah ini. Oke. Yang terakhir itu 28 tadi, tebelnya ini. Oke. Sekali lagi itu tadi, ini harus butuh proses karena apa? Daito itu spare partnya mahal. Makanya banyak bos-bos yang marah karena apa? Kenapa kok cepet rusak? Nah, itu tadi. Oke. Di sini yang paling titik rendah yaitu adalah 50 ya. Kalau emasnya tadi siapa? Ada request pengen tanya itu tadi ya. Dari subscriber tidak di Laroste. Ini kita harus pakai untuk yang itu model bulat itu apa namanya itu pipa besi. Kita harus pakai yang 50 ya, 50 kecepatan 50 dan airnya ini diusahakan 1 cm dengan ini harus kita dibesarin ya. Dibesarin agar tidak terjadi pengapian atau aus. Biasanya terjadi nanti akan ada asap, ada percikan air yang ini. Oke. Makanya sekali lagi ada dua alternatif ya untuk pemotongan kecepatan, yaitu paling titik rendah itu 50, terus kemudian 70 ya. 70 ini untuk yang ukuran besar dikit ya. Mungkin sekitaran yang 28. Terus kemudian ini yang 70 kita pakai ini in. Oke. Terus kemudian kita yang paling terakhir itu yang 100. Ini kecepatan 100. Nah, ini 100 itu adalah untuk pemotongan besi yang kecil-kecil. Kecil-kecil ukurannya tipis-tipis. Ya. Tipis-tipis. Tipis banget. Ya, kan hal yang ukuran 200 100 atau yang 125 atau yang pokoknya yang tipis, nggak seperti ini. Kalau kita kasih suatu misal ini kita kasih 100, otomatis kecepatannya kan semakin cepat, otomatis akan merusak mata gergaji. Karena apa? Bebannya besar banget, ini tebel. Makanya harus diperhatikan kecepatannya, kita lihat besinya ya, supaya agar tidak terjadi pengausan atau tidak terjadi nanti enggak tajam ya. Ini tadi. Sekali lagi, yang step pertama yaitu kita pada waktu penggantian gergaji kita mainkan yang ini. Oke. Kita kasih pelan-pelan dulu. Oke. Satu, terus kemudian kita tombolkan di sini. Kita pindah di sini, terus kemudian kita in. Oke. Yang kedua, untuk setting kecepatan gergaji. Untuk kecepatan gergaji kita yang tadi untuk siapa tadi subscriber tadi tidak di Laroste, yaitu kalau masalah pipa kita mainkan yang 50 aja karena kecepatannya pelan ya. Terus kemudian airnya dikasih agak begitu besar. Oke. Ini kita kasih untuk sementara ini kita kasih 70. Kita kasih 70. Nah, ini aja. Makanya di sini banyak settingan. Suatu misal nanti akan terjadi banyak lagi nanti di episode selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang gimana sih kalau terjadi trouble atau dinamakan nanti ada alang. Kita ini semuanya ini nggak bisa bergerak atau mati total. Gimana nggak bisa dibuat kayak ini naik turun. Terus kemudian ini dibuat buka tutup, error ya. Kalau bahasanya itu error, nanti kita bahas di lain waktu. Oke. Semoga bermanfaat buat semuanya teman-teman. Dukung channel ini, semoga berkembang dan tetap semangat buat para pejuang di belahan negara pun dimanapun. Sampai di sini, tidak dulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.